Kita lupa yang udah menahan air itu tetap, kadarnya tetap, enggak bertambah, enggak berkurang. Ini segitu gitu. Kecuali ada kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Takarannya bisa pas itu, lautan itu bisa pas. Mana? Siapa? Masa kalau Allah? Oh iya, subhanallah. Nah ini nyamuk. Nggak sengaja kita ngomong kada berhala, kada berkurang ngomong nyamuk. Punya indra buat bersejarah. Dan untuk mengetes darah ini Allah install alatnya di dalam badan nyamuk itu. Badan segede itu loh Pak, 1/1000 gram. Punya alat apa lagi tuh nyamuk? Punya senjata apa lagi? Alat apa? Alat jihad. 3 dia punya senjata. 3 alat. Alat yang lain, alat pengencer darah. Coba. Jadi kalau udah ada yang mulai pengentalan darah, obatnya mahal banget tuh. Bisa 75.000 sehari. Ini nyamuk Pak, bisa punya alat pengencer darah. Kenapa? Karena khurtumah. Apa ini? Jarum. Belalai itu. Cara kerja dia ketika dia mendarat di tubuh manusia. Jadi nyamuk itu Pak, di khurtumnya itu fiha salasa sakaki. Situ sakaki. Dia punya 6 pisau. 4 sakaki, 4 pisau. Begitu si nyamuk mendarat, dia belah dengan presisi yang sempurna, segi 4. Itu mendarat Pak, saya darat, keluar tuh pisaunya, set. Habis itu keluar lagi yang 2, nensikin 2 pisau, kemudian keluar, set, nembusin ke dalam. Sambil ditembusin ke dalam, itu nyamuk, oh Bapak, dahsyat ternyata. Dia sekalian ngisap, sekalian ngeluarin zat bius. Karena itu kita suka nggak berasa kan? Begitu gatal nyamuk dari atas awalnya. Ada udah bentol ya. Terus itu kita ngamuk Pak, cepat. Makanya ayah saya dulu ngajarin kalau menangkap nyamuk jangan pakai nafsu, biar aja dihinggap. Begitu hinggap tekan aja. Begitu ditekan itu berarti udah masuk Pak. Pisaunya udah masuk, tekan gini baru digini. Tapi kalau judulnya main emosi kabur. Yang ada kita merah, sakit, ngajar tembok juga kan. Nyamuk pakai ditonton, iya nggak ada sakit ya. Habis 2 pisau masuk ke bawah, dia nyedot, pas sambil nyedot, dia punya lagi alat yang lain, masukin zat bius. Oh. Di badan dia Pak, nyamuk ini. Punya apa lagi dia? Salah seluruh, punya 3 jantung. 3 jantung. 1 sodar, 5 kasihlah di tengah. 2 lagi jantung supaya dia aerodinamis. Sama Allah ditaruh di mana? Di dalam 2 sayap. Kulitnya kan. 1, 2 ditaruh ke jantungnya si nyamuk. Makanya nyamuk kan begini, nyamuk tuh bisa begini, gitu. Kenapa? Keseimbangannya luar biasa. Ada 3 mesin yang ditaruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata saya punya guru kan, saya pakai anak bersih. Saya belajar tadbur dari dia. Apa katanya Muhammad Fatih anak bersih? Orang Suri, orang Syria, di Mas. Apa kata beliau? Ada yang membedakan dia dengan guru. Apa bedanya? Detail. Apa bedanya dengan guru? Si nyamuk ini punya kemampuan mendarat di 2 tempat yang berbeda, tempat kasar sama tempat halus. Jadi begitu dia mendarat, gitu, tergantung nih tempatnya kasar apa halus. Kalau kasar dia keluarin kaki yang buat yang kasar, cakar yang kasar. Kalau yang halus dia keluarin cakar yang halus. Sehingga begitu nyamuk mendarat di kuetar itu nggak berkurang.
Dan nyamuk Pak, kenapa nggak takut sama kita? Dan nyamuk ini nggak takut Pak, main teh ambon, main teh orang putih, orang hitam, main teh tinggi, main teh gede. Dan nyamuk nggak punya rasa tega. Oh itu dihajar dia, kenapa? Karena laisa bijism. Dia melawan orang tuh bukan karena badannya, bukan karena ukurannya, tapi apa? Dia pakai pengindra panas. Kita belum bicara yang lain. Nah, satu hari tadabbur Pak, satu begini. Saya ajarin begini. Kita bicara Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Habis lafzul jalalah, kok asmaul husna ini dipakai Ar-Rahmanir-Rahim. Kan banyak yang lain, ada Al-Aziz, ada Al-Jabbar. Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim, 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 tapi yang dipakai Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun yang masuk lagi. Sehingga Al-Quran itu jadi indah gitu. Kita jadi cinta Al-Quran karena mentadabbur. Nah yang begini juga belajarnya pelan-pelan. Jadi saya ketika diundang oleh Pak Ketua kita melihat Al-Falah, yang saya lihat adalah satu komplek Kalibata City ini, dan orang Muslim radius sekian 100 km dari Kalibata City. Jadi tetangga-tetangga Kalibata City saya juga bakalan bidik gitu. Apalagi kita punya saling sampah kan, tinggal di install di sini dan kantor itu di sini saling sampah. Udah bisa lah, insyaallah. Asik belajar hadis, one day one hadis, satu hari satu hadis, one day one sirah, satu hari satu sirah. Belajar misalkan bagaimana Imran suaminya Hana, yakni kakeknya Isa, neneknya Isa, saat itu bicara kepada umatnya bahwa yang akan lahir ini adalah Al-Masih. Romawi sudah guncang, Yerusalem, Herod sudah guncang, pendeta-pendeta munafik, rahib-rahib yang munafik, kira-kira yang mustahil saat itu udah pada bingung. Sebab kalau ini lahir maka akan mengungkap kebohongan. Mereka pro kezaliman, pro kebatilan. Karena konon Al-Masih itu nanti bisa begitu, bisa nyembuhin yang buta, nyembuhin penyakit yang lepra, hidupin lagi orang yang mati. Dan orang-orang saat itu termasuk si Kaisar Herodnya, Raja Herodnya udah bermimpi bahwa emang akan hadir Al-Masih laki-laki. Ternyata begitu lahir perempuan, Imran lahir, anaknya dari Hana, perempuan. Dan saat itu Imrannya udah dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Nah kisah ini Pak, kalau disodorkan tiap hari, epic Pak, epic, menarik itu. Bagaimana kemudian Zakaria disudutin pada saat itu. Mana lahirnya ternyata Maryam. Apakah Al-Masih itu perempuan? Itu Raja Herod yang tadinya sakit sehat lagi Pak, karena yang lahir ternyata perempuan. Ini berarti bohong, bukan lawan belakang. Nabi Zakaria saat itu bicara dengan tenangnya, dia bilang, kalian ini merindukan Al-Masih dan kenapa dipuji sedikit saja oleh Allah? Kalian tidak percaya bahwa Al-Masih benar-benar ada. Allah menghadirkan Maryam karena menghendaki Al-Masih lahir bukan dari proses manusiawi. Benar juga kalau Isa adalah anak Imran, maka dia masih dari saripati tanah. Prosesnya adalah proses manusia, yakni 1 miliar spermatozoon berebut masuk ke indung telurnya Hana, 1 kromosom tembus dengan helm di kepalanya. Begitu masuk ke indung telur, pecah kepalanya, lalu kemudian min nutfatin amsyaj. Ustaz salah, tolong dikoreksi. Min nutfatin
karena emang sanggup dengan ekornya. Tapi begitu dia bisa masuk indung telur, langsung pak heliksi kromosom sperma kita pak, langsung itu pecah, lalu dia berbelah-belah. Wah gila. Nisa nggak pakai proses itu. Maryam al-Muqaddasah bukan Isa al-Muqaddas. So asik dalam ceritanya dia asik. Anak-anak kita kan begitu, ada pohon. Lah kalau emang sesi itu kan bisa di-broadcast dalam internet. Kenapa anak-anak kita belum dapat cerita itu? Rugi dong. Kita jadi orang tua juga bisa mantau lewat telepon, Samsung, iPhone, enteng-enteng anak, tapi sambil stay. Karena anak kita bakal diceritakan kisah-kisah tentang dia, tentang sahabat Rasul yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, Uthman, Umar, Uthman, Ali. Ini saya cara ngomong ini kayak bukan sama, karena emang sekali lagi seperti yang saya bilang, kita kayak rapat besar. Di kehadiran saya ini seperti rapat besar. Saya kasih tahu nih, kira-kira ini nih yang mau kita lakukan. Saya senang gitu. Mau pas yang begini-gini sambil ngajak anak-anak saya di dalam Quran. Ayo kita hafal Quran. Quran itu cahaya. Nurun kita menjadi cahaya. Kalau kita makan Quran di blend sama darah dan daging kita, maka kita bercahaya. Di sini ada ibu yang belum punya anak, ada bapak-bapak yang belum punya anak, ada yang sudah berumah tangga tapi belum punya anak. Saya pernah dengan satu logika yang ada hadisnya, tapi ini cerita logika. Coba aja benar dawami itu Al-Kahfi dari malam Jumat ke malam Jumat yang berikutnya. Dan siapa orang yang membaca Al-Kahfi, maka dia kasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari malam Jumat dia baca sampai malam Jumat berikutnya. Nah saya bilang, jalan untuk menuju kepada indung telur itu perjalanan yang bukan cuma berliku-liku, tapi mematikan. Hanya sperma yang unggul, yang akhirnya kita inilah yang bisa tembus. Ada kembar identik, ada kembar fermental. Apakah itu dua sperma? Nah ternyata ini juga ada penelitiannya lagi. Takdirnya di Quran bilangnya nutfah, jangan lupa nutfah. Kenapa kalau emang dia single jatuhnya ada yang kembar 3, kembar 4, bahkan yang terakhir di Brazil atau di mana itu kembar 6. Oh banyak saya tahu yang tanya. Tapi itulah kekuasaan Allah. Tiba-tiba ada Isa lahir dari Imran dan Hana. Maryam nggak pernah disentuh, nggak pernah nikah, walau aku bahagia bukan berzina, bisa punya anak. Geger kan? Belajar juga nanti tauhid, kita kenalin anak-anak kita dengan tauhid. Bapak ibu nih Pak, bisa jadi Tuhannya bukan Allah, ngakunya Allah, tapi bisa jadi Tuhannya bukan. Coba saya tanya, Tuhan ibu bapak siapa? Mana jawabannya? Allah. Tuhan ibu bapak siapa? Allah. Benar. Kesana belajar. Asal. Belajar. Nggak usah kode. Belajar. Nggak usah bawa Duit. Yakin aja ini punya Allah. Pasar adanya di mana? Pasar adanya di mana? Bumi. Di Kalibata City ini di mana pasar adanya? Jadi Kalibata. Kalibata adanya di mana? Bumi. Hmm? Bumi. Apa? Jakarta. Jakarta ada di mana? Bumi. Bumi ada di mana? Galaksi. Si.
Bima Sakti. Sakti. Kasih Bima Sakti ada di mana? Kita mesti sepakat, Pak. Alam Jangan semesta. kata cuma satu pasal. Allah udah bilang, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Inna Toyota, Indah Toyota. wa Suzuki ya. Semua Toyota sama Suzuki Punya Allah. Kalau benar itu Bapak yakin Allah yang punya, minta aja ke dia. Jangan konyol jadi orang. Main jalan-jalan aja nggak minta, minta loh. Kalau ente jalan-jalan aja nyolong namanya. jangan nyolong diri. Ente salah tuh ada Bismillah ya Allah mau dinyalin. Uji nyali. Mau dinyalin. Ada satu jamaah di MNC zaman dulu itu nulis surat, lucu surat. Saya sampai geleng-geleng kepala subhanallah. Ternyata ada juga jamaah yang gila. Dia percaya bu, dia tulis belanjaan. Dia berangkat ke Carrefour. Carrefour. Dengan Carrefour lillahi Inna tuha'a Tuha wal baha'a Baha'a wal jamala Jamal wal quwwata Kuat wal qudrata Kudrat wal hikmata Ismat wal basara. Basar Basara. Sayuran, Sayur wa dagingan, wa ikanan. Pasaruka, sayuruka, dagingmuka, ikanmuka, tempemuka, tahuka, wa duitan. Duituka. Inna duhauka ay inna duituka. Kullu lillah. Semuanya punya Allah. Bismillah, berjawab. Dilihat orderan ini masuk, ini masuk. Kopi aja hasil. Lima ngantri pergi satu tinggal 4, pergi satu tinggal 3, 3 pergi satu tinggal 2, 2 pergi satu tinggal 3. Cek 800 sekian ribu. Iya. Mesem. Tuh 800 sekian ribu. Iya sebentar. Akhirnya orang itu Pak, karena orang ini mengaku lagi nungguin Allah, lagi nungguin Allah. Ini gila, edan. Akhirnya orang rame pakai pot, dengerin semua. Cuma dengerin kayak otak, tetap aja bawa duit. Tiba-tiba Pak, ada satu orang datang. Gala dia ribut kasihan, saya yang bayar. Siapa dia? Karyawan Carrefour, nggak masuk akal. Bayar makul, nggak masuk akal. Jadi ikut baik-baik. Mau ngaji lu bayar begininya lu, gaji lu di doang. Saya baca di surah Allah dan dia bilang, saya mau pindah ke Carrefour yang lain. Kacau. Kalau iman dia sama seperti iman yang pertama, nggak salah. Masalahnya itu seperti orang iman. Kalau imannya sama, apa? Nggak bakal. Ayo jalan. Tanya tukang dagang, ini punya siapa? Ini punya siapa ya? Itu tukang dagang jauh. Kenapa lu punya saya? Bukan. Punya Allah. Tahu nggak ayatnya? Gitu. Bacain tuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini punya Allah semua yang di langit dan di bumi. Paham kamu? Gua beda. Ya, seperti Anda yakin bahwa duit, seperti itulah harusnya Anda lebih yakin lagi. Oh Allah, karena duit kan bukan pemilik pasar, tapi karena kita nggak yakin. Masa sih? Tapi kalau berbicara
bayar aja. Kalau nggak jadi duit ente sedekahin dulu. 100% yang duit ente sedekahin dulu biar gampang ilmu yakinnya. Bener nggak sih kalau 12 juta ini saya sedekahin? Saya nggak bisa punya motor, buktiin dulu Pak. Punya di 12 juta, ada aja juta. Udah sedekahin aja. Paling ngomel begini di rumah. Gue bilang juga jangan hadir. Hadir dulu. Begini nih. Jadi semua masuk udah nggak. Kalau dibully di Twitter deh. Saya kan ngomong cuma atau yang lainnya masih boleh. Emangnya susah amat sih. Ente ngasih makan orang yang Natalan masih boleh nggak sih? Ya boleh loh, kasih kue masa nggak boleh? Ya kasih lah kue. Ya kasih lah makan, jagain lah mobilnya, jagain lah rumahnya. Sementara mereka beribadah. Terkutik duitnya mana kalau dijagain? Biasa aja Pak, biasa aja jual beli biasa Pak. Baby care ada apa? Daycare. Bener ya baby care ya. Kalau punya baby care biasa aja. Ya silakan ada ibadah, anakku sendiri. Keren. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Satu aja yang nggak boleh, jangan mengucapkan selamat datang. Itu aja satu yang boleh. Yang lainnya masih boleh bos. Papasan masa lu nggak senyum? Kenapa gitu? Gua nggak demennya. Boleh. Begitu papasan senyum, apa kabar? Sehat. Sore nanti ada acara nggak? Kita makan-makan. Bener nih, iya. DPR ya. Lebih aman lagi. Aku aja nggak boleh, aku aja jangan sampai. Selamat Natal. Ini tentang miras ya, tentang miras. Satu sisi duit ini apa coba? Allah ingin mempergilirkan kue supermarket jadi punya muslim, jadi punya muslimah. Purely 100% asal ente pada siap. Maksudnya siap bagaimana? Dari nggak ada jadi ada, dari ada jadi gede. Begitu gede gak bersyukur, diambil nggak mau. Kalau saya yang punya supermarket, nggak mau saya ada barang haram. Kenapa? Nanti bisa merusak satu pohon. Daripada merusak satu pohon, mau balik nggak usah jualan, nggak apa-apa juga. Makanya saya khawatir gitu kan ada agenda yang lain. Gitu. Cuma kan kita mesti berdoa. Nah kalau teman-teman mau menyambut dengan the winning statement, the winning feeling, ya ini sesungguhnya akan terjadi kesempatan itu Pak. Karena biar gimana lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabin syadid. Dari nggak ada loh Pak jadi ada. Dulu diremehin. Orang bilang tak bakalan lah. Suka menggurita, begitu menggurita jadi tempatnya begituan. Kira-kira Allah suka? Nggak Allah suka di sini punya dia. Saya makanya kasihan. Saya telepon langsung Pak teman-teman supermarket. Telepon saya. Woi, sorry ya Pak, itu pengalaman pribadi. Ada teman minta tolong beberapa tahun yang lalu, mungkin berapa belas tahun lalu. Ustaz tolong doain, saya punya warung Pak turun nih, goyang lagi, turun. Saya bilang gini, sebelum gue doain, gue pengen lihat warung kayak gimana sih? Kenapa sampai warung turun? Gitu kan? Saya datang ke warungnya, begitu ke warungnya Pak, dia jual majalah yang begitu, jual majalah dan tabloid yang begitu Pak. Saya bilang, nih ya kalau pengen doain aja, ente sehat lagi. Ibarat orang punya penyakit Pak, penyakit yang dicabut begini lagi gitu, coba lagi. Ini Bapak buang, nanti toko ente naik lagi. Ada pengaruhnya saya? Ada. Gimana? Ada pengaruh. Saya nginget tai kucing. Saya masuklah ke rumah Herman Salim. Saat itu rumah Herman Salim seperti rumah saya, nggak pakai keramik, tanah. Ya memang nggak usah copot sepatu orang tanah. Begitu saya masuk ke rumah Herman Salim, saya bilang ke Herman Salim, ini bau apa sih di rumah? Herman Salim bilang, bau apaan? Coba tuh cium. Iya, bau tai kucing. Ih, di mana dicoba di bawah? Inspeksi itu kemana-mana. Heran saya. Di setiap sudut itu bau tai kucing. Dia. Di bawah
Iya. Enggak gue. Ya udah saya paham nggak ada masalah. Oh, pamit dulu deh. Ntar dia langsung di sini. Ada apa? Ini tadi nggak pakai nggak mau. Yang gue. Sekarang tai kucingnya lu taruh. Tai kucingnya lu taruh. Bau. Kalau saya, kalau pure bisnis, nggak mau saya. Kenapa? Udah bisa macam-macam. Ente punya TV gede, halal, raknya halal. Tiba-tiba istri ngomong, ayo lah Bang, pengen nyanyi satu di sini. Ayo lah beli itu karaokean. Akhirnya gaul pakai duit haram, beli DVD. Masukin nih satu alat baru di DVD. Besok Pak, sakratnya hilang. TV-nya hilang, raknya hilang. DVD hilang. Ente punya rumahnya kecil, pas-pasan. Menurut orang jelek, tapi enak, cukup, nggak di tembok, plester, oke, plester pun separuh, karena nggak cukup duitnya. Mulai jadi satpam, dari para satpam, mulai bercanda. Gaji 3 juta, tapi bawa pulang duit 5 juta, kan keren tuh, keren nggak? Gaji 3 juta, bawa pulang duit 5 juta, sebagai istri, seneng, foto-foto. Wih, apa dapat bonus ya? 3 juta tambah 5 juta berapa? 3 juta tambah 5 juta berapa? Bukan, minus 2 bos. Kenapa? Kalau yang 3 jutanya halal, yang 5 jutanya haram. Kalau 3 jutanya halal, 5 jutanya haram, itu minus 2. Karena pasti setara mau. Saya. Kalau hasanah asyraf, hasanah. Tapi kalau saya. Jadi kalau yang 3 jutanya pasti ditembak juga mau 3 juta. Nah, berarti minus 2. Minus 2 kali 12 bulan, minus 24. Minus 24 juta kali 3 tahun, minus 72. Rumah mulai berubah, bagus, tambah lebar. Tapi apa yang terjadi? Datang satu orang, rupanya udah jatuh tembok rumah. Jatuh tembok. Allah udah mengambil, udah jatuh tembok. Bagus nih Bang, gini Bang, oke Bang. Kok dari mana? Bang pakai duit, pakai surat. Ntar kalau enggak, pindah tuh surat, cetek. Isi. Sekarang kemarin loh. Walau kata rumah kecil, restoran masih setengah, keramik belum jadi, dapur juga, tapi lu punya. Sekarang nggak punya, Pak, bahaya. Saya udah bilang sama teman-teman saya mau sana. Saya ada lo begini. Ini semua agama sama, halal haram, semua agama sama. Nanti kita ngeliat lagi nih, di mana-mana udah pada berzina. Kalau udah pada berzina ya kita legalkan aja berzina. Kan nggak begitu, otaknya salah, miring gitu otaknya. Ya daripada nanti nggak tertib, kita tertibin alasannya ini secara fikih, usul fikihnya sama. Kasihan saya. Senin besok Pak, dolar 14.000. Besok sana. Coba aja. Nggak bisa ketemu Pak negeri ini. Kalau terus main-main gak bakal ketemu. Apa nggak cukup 20 anak bangsa mati sebagai peringatan pendahuluan dari Allah yang Maha Tahu bakal apa yang terjadi oleh hamba-hambanya? Apa nggak cukup? Punya jawaban. Apa jawaban? Makanya jangan pakai oplosan. Oh begitu, di mana posisi kita? Doa.
Di dalam bulan Al-Falaq